Recording in progress. Oke, sabar dulu ya, Reja. Mungkin kawan-kawannya ada dua lagi, kita mulai ya. Oke, baik, kita mulai aja pertemuan kita hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semua. Alhamdulillah, so kita pertemuan ke-6. Ya, jadi menyisakan satu pertemuan lagi sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Ya, mungkin kalau untuk jadwal kita tunggu saja dari akademik, ya, dari pengumuman tanggalnya itu. Ya. Tapi kalau mengikutin, ya mungkin kalau mengikutin dari tanggal yang seharusnya itu ya, tanggal 18, ya tanggal 18 April 2022. Oke, untuk pertemuan ke-6 mata kuliah Sistem Informasi Geografis kita akan membahas tentang peta. Ya, peta dan pemetaan. Ya, jadi materi kali ini membahas bagaimana sih nantinya menghasilkan suatu peta itu sendiri, ya, dan mungkin bagaimana jenis-jenis dari peta itu sendiri nantinya yang akan kita hasilkan, ya, dan mungkin apa sih prasyarat sebuah peta itu sendiri sehingga bisa dikatakan itu peta memiliki, ya, kualitas atau persyaratan yang baik nantinya. Peta, ya, peta merupakan gambaran seluruh ataupun sebahagian permukaan bumi yang ditampilkan di dalam suatu bidang datar yang diperkecil, ya, dan menggunakan skala tertentu. Oke. Ada dikatakan gambaran, baik itu seluruh ataupun sebahagian. Ya, jadi bisa saja tergantung, ya.
Apakah kita ingin seluruhnya itu menggambarkan seluruh permukaan bumi, ya, akan kelihatan semuanya benua Amerika, benua Afrika, benua Australia, benua Eropa, benua Antartika, gitu kan? Atau hanya sebahagian? Ya, sebahagian ini bisa aja sebagian kecil, misalnya satu kelurahan atau satu desa, gitu, atau mungkin satu afdeling kalau dikatakan suatu perkebunan, gitu kan, atau mungkin dalam satu kecamatan, ya, atau mungkin dalam satu area tertentu yang dikatakan seperti mungkin satu daerah aliran sungai, gitu kan, satu wilayah das, gitu, atau satu kawasan hutan lindung dikatakan. Ya, ini bisa dikatakan sebahagian. Sebahagian itu, ya, bukan artinya setengah dari permukaan bumi, ya, tetapi sebagian itu sesuai dengan keinginan ataupun suatu kasus nantinya atau suatu daerah yang ingin diselesaikan permasalahan dengan suatu sistem informasi grafis. Kemudian ada dikatakan diperkecil menggunakan skala tertentu. Ya, berdasarkan dari skala ini nantinya, ya, inilah yang nantinya membandingkan suatu bentuk, ya. Bagaimana perbandingan suatu jenis peta itu sendiri. Ya, jadi ada peta skala besar, ada peta nanti ya skala kecil, ya. Skala yang digunakan di dalam suatu pengecilan suatu wilayah atau pengecilan suatu bentuk nyata, ya, dengan skala tertentu dikatakan. Jadi kalau dikatakan nilai skalanya itu semakin kecil, ya, maka suatu, ya, objek ataupun suatu bentuk yang ada di permukaan bumi tersebut akan semakin lebih baik lagi nanti. Ya, itu nanti di next, ya, di slide berikutnya kita membahas kembali. Ya, peta disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, baik itu secara konvensional yang tercetak atau yang biasa disebut dengan hard copy-nya, ataupun ke dalam bentuk peta digital yang tampil di layar komputer ataupun yang sekarang sudah berbasis di dalam suatu layar monitor. Ya. Jadi penyajian ini sendiri, ya, penyajian bergantung, ya, bergantung apakah kita ingin sajikan nantinya secara hard copy dan secara soft copy. Sehingga ketika menyajikan peta yang digital ini, ya, ini tentu akan berbeda lagi nantinya. Ketika mungkin kalau ingin tampilnya secara digital, gitu ya, secara digital bisa saja menu-menunya tersebut ditambahkan, ya, sehingga bisa dikatakan terjadinya proses interaktif antara pengguna dengan sistem sehingga menampilkan petanya tersebut, ya. Sebagai contoh mungkin petanya tadi bisa di zoom kembali, kemudian kalau dia tadi beberapa teksnya yang terlalu kecil bisa diperbesar dan nggak melihat bentuknya, gitu, ya. Sedangkan mungkin kalau dikatakan dengan suatu bentuk peta konvensional atau peta yang tercetak dikatakan hard copy, maka sudah ada standarnya dan itu tidak bisa dirubah lagi, gitu. Dan artinya tidak bisa dirubah, ya, kalau sudah memang cetakannya itu ya hanya terbesarnya itu bisa dicetak hanya berukuran A0, ya. Jadi mungkin kalau di atas A0 itu sendiri lagi, ya, layar petanya tersebut mungkin kalau di dalam sistem itu harus, ya, saya belum pernah lihat, gitu ya, prosesnya. Mungkin kalau dikatakan kayak tampilnya di baliho itu, Pak, kenapa kok bisa tampil di baliho, gitu, yang ukurannya kan lebih besar dari tapi itu bukan menggunakan sistem GIS, tapi filenya itu dirubah ke dalam format gambar, apakah JPG dan sebagainya. Kemudian dari aplikasi pengolah gambar atau pengolah grafis baru nanti dibuat ukurannya sesuai dengan ukuran baliho tadinya. Yap. Peta juga merupakan sebuah bentuk representasi atau gambaran unsur-unsur ataupun penampakan abstrak
yang dipilih dari permukaan bumi ataupun yang ada terjadi proses kaitannya dengan permukaan bumi, benda-benda angkasa ataupun umumnya digambarkan suatu bidang datar ataupun diperkecil atau diskalakan. Ya. Gambaran unsur-unsur atau kenampakan. Unsur-unsur kenampakan ini ya seperti jalan, jembatan, ya ada tower, dikatakan ada gedung sekolah, ada rumah ibadah, ada pemukiman, ada kantor pemerintahan, ya, ada ladang, ada sawah, ada kebun, ada tegalan, ada kolam dan sebagainya. Ya, ini adalah merupakan kenampakan, ya, unsur-unsurnya. Ya. Dan unsur-unsur ini sendiri nantinya ketika direpresentasikan ini bergantung, ya, bergantung seperti contoh kalau dikatakan seperti sawah dikatakan, maka unsur-unsurnya kita bisa gunakan unsur bentuk daripada poligon, gitu. Tapi ketika ingin kita tampilkan dia itu sebuah rumah ibadah, ya kita bisa wakilkan suatu rumah ibadah tersebut dengan poin atau titik. Kenapa? Karena rumah ibadah ini kan tidak terlalu luas, tidak ada rumah ibadah itu ukurannya itu sampai dengan 1 hektar, gitu kan. Ini hanya mungkin paling ya ada paling dua rantai gitu kan, 3 rantai gitu kan. Itu pun mungkin sudah sampai dengan halamannya gitu kan. Sehingga mungkin kalau dikatakan dengan suatu tegalan, suatu kebun, suatu sawah gitu ya dengan ukuran yang sangat lebih besar lagi ya, mungkin kenapa bentuk seperti rumah ibadah, kemudian dikatakan gudang, toko dan sebagainya itu digunakan dengan titik gitu. Lebih mewakili suatu objek tersebut diwakili dengan titik dibanding dengan suatu eh, objeknya itu dengan suatu poligon dikatakan. Peta mengandung arti komunikasi yang bahwasanya adalah merupakan penyampaian suatu pesan, ya, atau sinyal, ya. Jadi peta tersebut merupakan saluran ataupun sinyal antara pengirim, yaitu pembuat peta atau kartografer dikatakan, dengan penerima pesan yaitu pengguna peta. Ya. Jadi suatu bentuk komunikasinya tersebut bergantung, ya, bergantung daripada apa yang disajikan di dalam satu peta tersebut. Sehingga ya apa yang dimaksudkan, apa yang ingin disampaikan, ya, oleh kartografer tadinya sehingga dapat diterima oleh pengguna peta tadi atau pemakai petanya. Jadi kalau dikatakan nantinya ketika kita melihat suatu peta lahan pertanian, maka ada informasi yang ingin disampaikan oleh kartografer tersebut bagaimana tentang lahan pertanian di suatu daerah tersebut. Ya. Sehingga apa yang dilihat oleh pengguna tadi, dia mendapatkan informasi tentang bagaimana lahan-lahan pertanian di suatu daerah tersebut. Sebagai contoh, bisa dia mengetahui berapa banyak, ya, sawah, ladang, kebun, ya. Kemudian dari sawah tadi bagaimana jenis tanahnya, kebun bagaimana jenis tanahnya, ladang tadi bagaimana jenis tanahnya, kemudian ya, berbagai informasi lainnya nantinya. Ya. Dikatakan adalah tadi peta dan merupakan representasi ataupun kenampakan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi. Jadi secara konsep, ya, pemetaan itu konsep real world. Ya. Bentuk nyata yang ada di permukaan bumi yang dimodelkan ya, dalam suatu bentuk bidang datar. Ya. Jadi kalau peta itu adalah merupakan bisa dikatakan model dari dunia nyata. Ya. Model dari dunia nyata. Oke, silakan absen. Mungkin ini hari ini kita
satu sesi saja ya. Jadi silakan untuk absen di kolom chat ya, biar agar saya nanti bisa cross check kembali dengan yang absen di e-learning. Ya, jadi konsep dari reward ini sendiri, bagaimana bentuk nyata yang ada di permukaan bumi yang dimodelkan ke dalam satu peta yang bisa dikatakan dimodelkan ke dalam bentuk bidang datar 2 dimensi ataupun nantinya pada bidang datar secara bentuk 3 dimensi. 2 dimensi ataupun 3 dimensi yang ditampilkan di sini yang dimaksudkan adalah karena nantinya mungkin bisa saja dalam bentuk 3 dimensi ini adalah menggambarkan bagaimana ya suatu kontur biar kelihatan nantinya tinggi rendah lembah atau gunungan dan sebagainya ya dari suatu wilayah tersebut sehingga lebih bisa dikatakan seorang pengguna ataupun melihat peta tersebut atau mengangkai peta tadi ya, dapat dengan mudah menginterpretasi bagaimana kondisi suatu wilayah tersebut nantinya. Ya, wilayah tersebut yang dimaksudkan adalah wilayah yang dipetakan tadinya. Beberapa fungsi dari peta. Ya, yang pertama adalah memperlihatkan posisi ataupun lokasi relatif dari suatu tempat. Ya. Jadi posisi ataupun lokasi relatif dari suatu tempat ini. Yang kedua adalah memperlihatkan bentuk dan ukuran unsur yang terdapat di permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah memperlihatkan ukuran dalam pengertian jarak dan arah. Dan yang keempat adalah menghimpun serta menyeleksi data permukaan bumi. Ya. Oke. Dari keempat fungsi ini, ya, kita bisa lihat yang pertama adalah memperlihatkan posisi atau lokasi. Artinya adalah ketika kita melihat suatu ya, objek, contoh ini ada kecamatan kantor kecamatan, gitu, Hinai. Gitu. Maka kita bisa melihat, oh ternyata kantor kecamatan Hinai tersebut terletak di koordinat sekian sampai sekian, di dekat ya lokasi daripada kantor kecamatan tersebut. Seberangnya adalah ya, mungkin ada beberapa tempat, misalnya contoh ternyata di depannya ada rumah ibadah, contoh ya. Jadi bisa dikatakan memperlihatkan posisinya tersebut ataupun lokasi relatif dari suatu tempat tersebut tidak hanya koordinat tetapi apa yang ada objek di sekitar ya atau di sekeliling dari unsur tersebut. Kemudian memperlihatkan bentuk ataupun ukuran ya. Jadi kalau dikatakan sawah tadi ya bentuk poligonnya bagaimana bentuk poligon tersebut ya persegi atau bentuknya yang bisa dikatakan bentuk sembarang dan sebagainya. Memperlihatkan ukuran dalam pengertian jarak dan arah. Ini ya biasa untuk fungsinya adalah menggambarkan suatu bentuk ya, jalan, rel kereta api, sungai dan sebagainya ya dalam bentuk tipe polyline. Jadi dalam bentuk polyline tersebut jaraknya ya jadi diukur. Misalnya panjang sungai, berapa sih jarak sungai tadi dari hulu ke hilir atau dari misalnya sungai ya ini akan melewati beberapa kecamatan. Berapa panjang melewati kecamatan A, kemudian dia melewati kecamatan B, dan seterusnya. Ya. Dan kemudian adalah menyeleksi data permukaan bumi. Menyeleksi data permukaan bumi, ya ini nantinya mungkin berkaitan dengan suatu bentuk data non-spasialnya, atau bisa dikatakan dengan atribut. Ya, tetapi untuk nilai tersebut, ya seleksian tersebut, terkadang kalau di dalam satu peta, nilai data yang tersaji tersebut tidak sedetail dengan sebuah sistem yang kita bangun. Jadi kalau kita membangun suatu sistem informasi grafis, ada petanya data digital tersebut, maka lebih
Ya, banyak informasi yang bisa tersaji dibandingkan dengan suatu peta konvensional atau peta tercetak nantinya. Oke, mungkin satu lagi orang masih ada satu lagi yang belum mengisi absensi kehadiran ya nanti. Dari fungsi peta kita langsung ke dalam manfaat peta. Peta dapat digunakan untuk yang pertama adalah mengetahui jarak dari satu tempat ke tempat lain. Ya. Dengan menghitung jarak pada peta dengan skala, kita dapat menghitung seluruh jarak yang ada di permukaan. Jadi kalau kita melihat suatu skala 1:500, ya, katakan 1:500.000, ya, yang artinya adalah ya, 1 cm pada peta, ya, ke jaraknya tersebut pada peta 1 cm, maka pada keadaan di permukaan bumi sama dengan 500.000 cm. Ya, jadi kalau kita katakan 500.000 cm berarti berapa meter? 500.000 cm berapa meter? Hmm? Tuh. Nggak ada yang tahu konversi 1 cm. Jadi kalau dikatakan tadinya jarak pada peta diukur 3 cm, maka skala peta 1:500.000, ya maka hasilnya adalah 3 kali 500.000 cm. Itulah jarak sebenarnya di permukaan bumi. Ya. 3 kali 500.000 sama dengan 15. Ya. Jadi dapatkan 1.500, ya 1.500.000, ya 1.500.000 cm. 1.500.000 cm berapa meter atau berapa kilometer kah? Nah, ini kita harus bisa mengkonversikannya. Kemudian mengetahui arah dari suatu tempat. Ya, kenapa? Karena di peta penggambaran suatu daerah, penggambaran suatu wilayah, penggambaran suatu objek tersebut disesuaikan dengan arah mata angin. Ya. Kalau tadi gambaran jalannya tersebut memang menghadap ke utara, maka digambarkan menghadap ke utara. Jika perbatasan kecamatan Binjai Kota itu sebelahnya utaranya dengan Binjai Selatan, maka digambarkanlah seperti nyatanya Binjai Kota, batas sebelah kanannya adalah Binjai Selatan. Oke, dan ya, jadi mengetahui jarak dan mengetahui arah yang salah satu merupakan dua manfaat utama. Ya, sebenarnya sangat banyak lagi ya manfaat daripada peta tersebut ketika kita melihat bentuk dari jenis-jenis peta tersebut. Gitu ya. Jadi ini hanya manfaat utamanya. Ya. Mengetahui skala dan mengetahui sejarah dan mengetahui arah dari suatu objek yang ada di peta tersebut. Kita bisa dikatakan nantinya ketika kita melihat bentuk nyatanya kita sudah tahu ini arah kemana objek tersebut. Syarat-syarat peta ada 3. Yang pertama adalah konform, yang kedua adalah ekuiditas, dan yang ketiga adalah ekuivalen. Ya. Di mana konform? Ya, gambar dari peta tersebut sesuai dengan keadaan di permukaan bumi.
Jadi kalau dikatakan gambarnya tersebut ya persegi wilayah atau ladang ya, ladang A gitu. Kita gambarkannya memang persegi. Ya memang kenyataannya di bentuk nyatanya adalah persegi gitu. Kalau digambarkannya tadi yang bentuk segitiga, ya memang kenyataannya adalah objeknya segitiga. Ekuiditas. Ya. Suatu peta dikatakan baik apabila jarak antar tempat di peta sama dengan jarak antar tempat sebenarnya dikalikan skala. Ya, jadi dikalikan skala. Kalau dikatakan jarak pada peta 1 juta atau banding 500.000 ya, menggunakan peta tersebut dan jaraknya tersebut adalah 2 cm, maka dan ketika dilihat dari ya, objek sebenarnya jarak tersebut adalah 1 juta cm. Maka apa yang dikatakan dalam bentuk ekuiditas, yaitu jarak yang ada di permukaan bumi dengan apa yang ada di peta sama besarnya. Yang ketiga ada ekuivalen tadi ya. Apabila luas daerah ataupun spasial objek yang digambarkan pada peta, keadaannya sebenarnya haruslah sama dengan ukuran objek sebenarnya. Ya, jadi kalau dikatakan tadi luas arealnya tersebut adalah 2 hektar, maka ketika digambarkan secara bentuk peta dan dikalkulasi, maka luas wilayah tersebut sama dengan 2 hektar. Ya, ada 2 jenis peta yang paling sering disajikan ya, atau output hasil pemetaan tersebut. Yang pertama adalah peta tematik dan yang kedua nantinya adalah peta kartografi. Peta tematik adalah menyajikan patron penggunaan ruang pada ya, situasi tertentu ya, sesuai dengan tujuan tertentu ya. Jadi pada tempat tertentu sesuai dengan tujuan tertentu. Ya. Jadi kalau digambarkannya tadi tingkat kemiskinan masyarakat, di mana tingkat kemiskinan masyarakat tadinya? Misalnya di kecamatan, ya, di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Binjai, ya kan? Maka ruang ataupun tempatnya tersebut adalah di Kota Binjai. Ya. Tujuannya adalah menampilkan, menyajikan secara bentuk visual bagaimana tingkat kemiskinan yang ada di Kota Binjai. Jadi peta-peta tematik ini biasanya menyajikan berbagai permasalahan atau hasil dari permasalahan yang setelah diolah ya. Jadi sudah menjadikan sebuah output ya, dan dari output dari peta tematik ini sendiri sebenarnya nantinya kembali lagi kepada penggunanya bagaimana kemampuannya untuk mengolah ya, mengolah data dari peta tematik tersebut sehingga menjadi suatu bentuk ya peta berikutnya. Ciri-ciri daripada peta tematik ya. Yang pertama adalah memiliki tema khusus. Ya, tema khusus tadi ya seperti contoh kepadatan penduduk. Maka tema khususnya tadi ada kepadatan penduduk. Ya. Yang kedua, datanya berasal dari berbagai peta yang telah dioperasi. Ya, ini telah dilakukan proses ya, proses analisis GIS. Dan yang ketiga adalah informasi yang disajikan hanya terbatas pada tema yang telah ditentukan.
Jadi kalau menggambarkannya itu tadi tingkat kepadatan penduduk, ya tingkat kepadatan penduduk nggak bisa dicampur lagi dengan ya berbagai tingkat buta huruf dan sebagainya. Ya karena satu peta tematik tersebut hanya mengandung satu tema khusus. Contoh peta kepadatan penduduk Provinsi Bali. Ya, maka hanya menggambarkan bagaimana tingkat kepadatan penduduknya. Di mana tingkat kepadatan penduduknya di sini diwarnai dengan ya skala jarak-jarak tertentu, ya. Dan di dalam suatu peta ini tadi ya, apakah konform? Ya kita ada bisa nanti mungkin membuktikannya dengan mencari data ya, atau melakukan pengolahan di lapangan, bahwasanya apakah benar ternyata di Provinsi Bali ya, jaraknya tersebut tidak terlalu luas karena dipetakan 1:700.000 yang artinya adalah 1 cm di peta sama dengan 700.000 pada keadaan sebenarnya. Jadi kalau dikatakan 700.000 seperti ini ada skala yang besar. Skala yang besar. Sehingga kalau bisa dikatakan 1 cm sama dengan 700 meter. Ya. Gitu juga ini ya, peta jenis tanah, sebagai contoh, yang hanya menyajikan bagaimana satu tema khusus, yaitu temanya adalah jenis tanah pada daerah atau ruang tempat, yaitu Kabupaten Grobogan. Nah, jenis peta yang kedua yang sering dihasilkan daripada proses pengolahan data sistem informasi grafis adalah dalam bentuk peta topografi. Ya. Pada bentuk data peta topografi, ya. Representasi grafis secara rinci akurat mengenai keadaan alam di suatu daratan. Di mana peta topografi ya, biasanya akan menggambarkan bagaimana keadaan ya, sebagian ataupun keseluruhan permukaan bumi itu sendiri. Dan biasanya dalam bentuk peta topografi ya diwakili dengan kontur-kontur. Jadi kenapa Pak? Misalnya kalau Anda melihat nantinya dari apa ya, peta-peta yang biasa digunakan oleh contoh mungkin digunakan oleh para tim SAR dari Basarnas. Gitu. Kenapa peta topografinya Pak tidak ada berwarna gitu? Ya. Yang pertama adalah memang suatu bentuk peta topografi ini ya sangat jarang dia yang memiliki warna. Karena untuk menyajikan suatu wilayah, ya wilayah hutan gitu ya dan sebagainya, sangat jarang proses tersebut dilakukan dan lebih banyak ada wilayah hutan tersebut digambarkan dengan kontur, ya. Dan mungkin dengan arsiran-arsiran dari yang diberikan untuk menunjukkan bahwasanya ya adanya wilayah di sekitar hutan tersebut ada terdapat sebuah lembaga pendidikan, ya.
beberapa karakteristiknya. Jadi mungkin kalau kita melihat ini ya peta topografi. Jadi kalau kita melihat di sini seperti contoh, ya kita bisa melihat topografi ataupun kontur dari suatu wilayah tersebut. Ya. Bagaimana tingkat, ya interval, ya, ataupun jarak dari satu titik ke titik lainnya. Jadi kalau mungkin dengan ilmu navigasi lagi tadinya mungkin ya bisa disambungkan. Jadi setiap yang mungkin kalau orang ingin lihat contoh ketika pendakian, gitu ya. Dengan pendakian biasanya para pendaki banyak menggunakan model daripada data peta topografi. Ya. Jadi kalau saya bacakan, ya, kalau ingin ke suatu daerah seperti ini, ya, daerahnya mana saja jalur yang akan saya ambil. Nah, jadi kalau dengan topografi saya bisa ya, melihat mana sih jalur yang landai, ya, dari setiap tingkatan jalur, mana yang landainya. Sehingga dengan jalur landai tadi ketika saya mendaki sampai puncak, saya tidak terlalu banyak menguras tenaga gitu. Saya tidak terlalu banyak harus mengambil risiko untuk ya tergelincir dan sebagainya. Jadi biasanya kalau para pendaki seperti itu ya. Jadi kalau saya juga sering melakukan seperti itu juga. Jadi dengan topografi saya harus dapat memilih mana saja jalurnya. Karena nanti kalau dengan topografi kontur seperti ini, kita bisa lihat mana ini yang konturnya bisa dikatakan kemiringannya yang terjal dan kemiringannya yang landai. Sehingga kalau kita tadi yang terjal seperti itu bisa jadi ada suatu wilayah tersebut itu ada berupa daerahnya itu ada lembah gitu. Dan ini merupakan bentuk topografi lagi ya. Jadi ini secara luas gitu ya, secara luas. Ini kalau secara luas biasanya ini tidak terlalu detail kita bisa melihatnya, hanya mungkin kita melihat data tersebut berupa dengan warna-warna ya seperti ini diwakili sehingga muncul ya berapa sih ya ketinggian ataupun ya ketinggian yang terjadi ada pada daerah tersebut. Jadi berbagai bentuk ya proses dan ini ada proses pemetaan bagaimana menghasilkan suatu bentuk peta tersebut. Dan mungkin nanti kita sudah pernah nantinya mungkin kita akan masuk ya di pemetaan ya bagaimana kita kartografi bagaimana ya, mungkin bisa dikatakan nanti secara praktek itu pemetaannya tidak seperti mungkin kita langsung saja ya langsung menggunakan atau menggunakan aplikasi, tidak ada lagi mungkin tujuan dari ke lapangan dan sebagainya. Oke, baik. Ini mungkin sampai sini dulu materi pertemuan kita hari ini di peta dan pemetaan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi mungkin minggu depan ada pertemuan terakhir sebelum ujian tengah semester. Baik, sampai sini. Dan nanti mungkin ada beberapa materi yang akan saya share di grup untuk contoh perhitungan di peta dan pemetaan ini. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.